Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius bukanlah bermaksud menjadi catatan sejarah mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan kemudian memberikan tafsir teologis atas peristiwa-peristiwa itu. Penulis Injil Matius memberikan panduan kepada komunitasnya, kepada jemaatnya, dan komunitas-komunitas Kristiani yang lain tentang implikasi dari kemuritan. Selagi Matius mengingat-ingat berbagai instruksi Yesus kepada 12 orang muridnya ketika dia mengutus mereka dalam perjalanan misioner mereka yang pertama, Matius sepenuhnya sadar akan amanat agung yang berlaku untuk semua umat Kristiani. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius bab 28 ayat 19. Misi yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya yang awal bersifat unik. Namun, sebagai orang-orang Kristiani yang telah dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam misi tersebut sebagai peserta dalam amanat agungnya. Lantas apa yang semestinya menjadi sikap hati dari ke-12 murid pada waktu itu? Jawabannya yakni supaya percaya dengan penuh keyakinan akan kuasa Injil untuk mengubah hati, untuk menyembuhkan, untuk memurnikan dan membersihkan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh diperkenankan untuk mengacaukan fokus mereka terhadap misi mereka. Hidup apa adanya, bukan mengambil keuntungan, seharusnya menjadi ekspektasi mereka. Pewartaan Injil Yesus Kristus tidak pernah boleh dijadikan sebagai sebuah proyek bisnis. Apabila ditolak, sikap yang mereka ambil bukanlah mengutuk atau melampiaskan hasrat untuk membalas dendam. Yang harus dilakukan bersifat simbolis, yaitu mengebaskan debu dari kaki mereka. Saudara-saudari yang terkasih, jelaslah dari kata-kata yang diucapkan Yesus bahwa ke-12 rasul itu
harus memiliki sikap pribadi yang menggantungkan diri sepenuhnya pada Allah dan kebaikannya serta kemurahan hatinya. Sikap sedemikian berarti mengakui Allah sebagai seorang Bapa yang penuh kasih dan Bapa pribadi yang setia yang akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh umatnya dan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Seorang Bapa yang pengasih seperti ini akan menopang kita juga. Namun, betapa berbedanya sikap ini dari sikap yang dimiliki oleh banyak dari kita. Kita sering bertindak seakan-akan Allah itu kikir, suka menggerutu atas sikap tak berterima kasih yang sering ditunjukkan oleh kita anak-anaknya, walaupun sebenarnya Allah sangat mengasihi kita. Juga seakan-akan Allah tidak begitu memperdulikan kita. Mindset seperti ini mempengaruhi dan membatasi kuasa dari pesan Injil yang kita wartakan. Kita hanya dapat memiliki hati misioner sejati apabila kita menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dan yakin seyakin-yakinnya akan kemurahan hati serta kesetiaannya.